Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Oki, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Kaur TU Man Insan Cendekia Oki, Bapak Zaki Baritwan Eskom MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Insan Cendekia Oki dan juga para Dewan Guru, staf tata usaha dan PTK Man Insan Cendekia Oki, beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kuliah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Hafiz yang akan memandu acara sore hari ini. Selanjutnya adalah acara penyampaian materi kuliah Ramadan yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Ustadz Haikal Randy Hashim LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Pak Kamat. Ya, Pak Kamat mengikuti dari rumah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin peserta jamaah kuliah Ramadan Man Insan Cendekia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan salah satu daripada kegiatan Man Insan Cendekia dalam menyambut bulan Ramadan. Adapun pertemuan kita kali ini yaitu ini adalah hari yang ke-6 ya. Hari ke-6 dari bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan puasa kita yang ke-6. Ya. Dan ini hampir berjalan 1 pekan. Ya. Alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya kita baik yang ada di asrama maupun yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita selaku hamba ya tidak ada kata yang pantas yang selalu kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena ya, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan semua kenikmatan-kenikmatan itu selalu mengalir kepada hambanya. Kesehatan diantaranya yang seperti kita uraikan di awal ya. Lalu misalkan oksigen yang kita hirup ya. Walaupun dalam masa pandemi saat ini
kita terpaksa semuanya harus menggunakan masker, ya. Ini berupa bagian daripada ikhtiar kita untuk menanggulangi atau mengantisipasi daripada penularan COVID, ya. Di bagian ikhtiar. Walaupun kadang-kadang ada juga ya tokoh-tokoh nasional misalkan sudah menjaga prokes dengan ketat, ya. Lalu masker tidak pernah lepas, tapi terkena daripada ini penularannya itu. Artinya apa? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kalau Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Ini ya. Nah, tapi kita selaku hamba tentunya senantiasa tetap berikhtiar, ya, berdoa. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini sebagai momentum bersama untuk memanjatkan doa agar khususnya di Indonesia dan dunia-dunia Islam, bahkan di dunia sekalipun, terbebas atau penyakit COVID-19 ini diangkat dengan segera. Ya. Selanjutnya, karena ini adalah kuliah ya, dan materinya pun tidak ditentukan, maka saya ingin mengangkat tema masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Itu saya ingin kajian surat Al-Qadar. Ya. Yang surat tersebut sering kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan Ramadan, ya, sebelum kita masuk kepada ayat tersebut, saya ingin mengulangi kembali, mengingatkan kembali, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Ya. Diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau di ayat yang lain ya, ada juga syahrul ramadhanal lazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Itu di ayat yang lain. Artinya Al-Quran itu sudah kita pahami semua, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah mukjizat satu-satunya yang masih dapat kita rasakan, ya, walaupun generasi ataupun masa nabinya itu sudah berakhir lama. Mungkin nabi-nabi yang lain seperti ada Nabi Nuh, ya, mukjizatnya bisa membangun kapal yang besar, ya. Walaupun ada yang mengaku misalkan menemukan kapal tersebut ada di sini terdampar, semua itu masih perbedaan, ikhtilaf. Ada lagi tongkat Nabi Musa ya yang bisa berubah menjadi ular misalkan. Itu semua masih klaim saja, masih diragukan kebenarannya. Yang pasti kalau kita pelajari dari teks-teks Al-Quran ya maupun hadis, tentunya kita tidak mendapatkan tongkat maupun mujizat-mujizat itu masih ada. Semuanya diangkat. Bahkan kitab suci pun selain Al-Quran itu kan diangkat. Maka Al-Quran sebagai penyempurna daripada kitab-kitab tersebut. Ya. Nah, Al-Quran itu yang satu buku itu, ya satu bundel buku itu masih ada sampai saat ini. Itu mukjizat itu, ya mukjizat. Mengapa? Nah, yang dapat merasakan mukjizatnya itu tentunya kalangan-kalangan intelektual, ya, kalangan-kalangan terpelajar, terdidik yang memahami, ya, dari segi bahasanya, dari segi sejarahnya, dari segi sainsnya bahkan, ya. Dari segi sainsnya kan banyak sekali isyarat-isyarat di dalam Al-Quran
yang menunjukkan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri lebih daripada 50% bahkan. Semuanya itu mengisyaratkan tentang ilmu pengetahuan. Jangankan yang muslim, non-muslim pun mengakui bahwasanya Al-Quran itu bagian daripada kitab ilmu pengetahuan. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, hu itu situ ya. Kita terawang saja ya. Semuanya saya kira semua sudah hafal surat Al-Qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu fi lailatul qadar. Ini kami semua menurunkannya, hu-nya itu kan kata ganti yang ketiga kembali kepada Al-Quran. Mengapa tidak disebut Al-Quran langsung menggunakan kata ganti? Menurut ulama tafsir, ya, kan ayat pertama kan inna anzalna fi lailatul qadar. Langsung kan tidak ada Al-Qur'annya. Berbeda dengan kitab-kitab lain ya. Zalikal kitab disebutkan kan dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab di situ kan ada Al-Qur'an. Nah, di surat Al-Qadar tidak disebutkan Al-Qur'annya, langsung menggunakan kata ganti Al-Qur'an. Itu ulama berpendapat bahwasanya biasanya ya kalau namanya tidak disebut itu menunjukkan orang tersebut sudah dekat di hati kita, ya. Artinya sudah diketahui, ma'ruf. Artinya Allah itu ingin, Al-Quran ingin mendekatkan Al-Quran itu kepada semua manusia. Maka dia langsung menggunakan kata ganti hu ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kapan itu diturunkan? Fi lailatil qadar. Di malam Al-Qadar itu artinya kemuliaan ya. Kalau kita lihat di terjemahan Kementerian Agama ataupun di Quran-Quran terjemah, itu akan kita dapatkan maknanya adalah kemuliaan. Al-Qadar, Qaf, Dal, dan Ra itu adalah kemuliaan. Walaupun secara bahasa Qadar itu kan takdir ya. Takdir itu ketentuan. Takdir, ketentuan, ataupun sudah ditentukan. Al-Qadar. Artinya ada juga sebagian mufassir, ahli tafsir memaknai Lailatul Qadar itu hari malam penentuan, malam ketentuan. Tentunya ketentuan-ketentuan tentang yang positif-positif. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qaf, dal, ra ya, itu yang sudah ditentukan. Mengapa Allah menggunakan, Al-Quran menggunakan kata Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Ya karena memilih malam kemuliaan itu adalah ingin mengingatkan seluruh manusia bahwasanya Lailatul Qadar itu diturunkannya salah satu kitab suci Al-Quran. Anzalnahu, ya, ini saya kitab kaji analisis perkata ya. Anzalnahu itu kan kami turunkan. Kami turunkan, berarti kalau turun itu kan dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Kalau turun kan. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu memang sudah ada jauh sebelum manusia ada. Nah, tapi di mana adanya? Beradanya di mana? Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan. Diturunkan, baik ada yang mengatakan diturunkan per kata ya, per ayat, ada diturunkan secara simbolis ya. Artinya itu adalah
diturunkannya secara keseluruhan, cuma disampaikan kepada kepada nabinya secara bertahap, ya, berangsur-angsur. Itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Nah, ini lihat. Dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan kalimat istifham, ya. Atau kalau dalam itu kalimat tanya, ya. Kalimat tanya. Biasanya fungsi tanya dari sisi bahasa itu untuk menggali informasi, ya kan? Nah, sekarang ada pertanyaan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui masih bertanya? Kan fungsi daripada pertanyaan itu adalah untuk menggali informasi. Apakah kurang informasi ini? Ya? Nah, sering ya Al-Quran itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Fungsinya apa? Fungsinya agar manusia itu tertuju pembahasannya pada perkara tersebut. Misalkan ya, dalam metode apa itu public speaking juga misalkan ya, berbicara di depan umum, kadang-kadang kita untuk memusatkan perhatian kembali para audiens itu biasanya kan diberikan seperti door prize, ya, diajukan pertanyaan biar pusatnya kembali, ya, atau breaking, ya, itu kan biasa. Nah, kalau dalam istilah Al-Quran atau dalam Al-Quran ya seperti breaking juga, artinya agar manusia yang sebelumnya itu sibuk dengan kehidupan di dunia, dengan kehidupan berbagai macam permasalahan, nah, kembali lagi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, agar mereka kembali lagi kepada pembahasan yaitu Lailatul Qadar, itu ya. Tentunya Allah paling tahu, ya, karena Lailatul Qadar dijawab sendiri kan buktinya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya bagaimana ini? 1000 bulan. Kita kan sering mendengar malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, maka akan dijelaskan maksudnya itu adalah ketika seseorang sedang beribadah, ya, di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, maka ganjarannya itu sama seperti dia melakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan. Saya berikan contoh misalkan. Kita sholat, ya, sholat apa saja, sholat maghrib, isya, subuh, ya, sholat yang wajib di rumah sendirian misalkan. Itu kita akan mendapatkan pahala 1, ya kan? Sholat itu kan paling ya 5 menit, 10 menit, ya, sholat standar. Nah, tetapi kalau kita lakukan di masjid bersama-sama secara jemaah, itu akan mendapatkan pahala berapa? 27, ya kan? Belum lagi pahala melangkahnya, ya, itu. Padahal sama kan, kegiatannya pun sama-sama sholat, durasinya pun tidak jauh-jauh beda, ya, biasanya kan, tidak jauh beda, sama. Nah, tapi pahalanya lebih, sama seperti Lailatul Qadar. Jadi kalau kita beribadah pada malam hari itu, maka ganjaran pahalanya itu sama seperti kita melakukannya 1000 bulan, ya, 1000 bulan. Atau pendapat ulama lain ada juga yang mengatakan 1000 itu hanya sebatas bilangan Arab yang paling tinggi, ya, alfun. Alfun itu adalah bilangan Arab yang paling tinggi di dalam bahasa Arabnya. Maka nggak ada lagi istilah 1000 itu nggak ada lagi, misalkan 100.000. 1000 itu kan yang paling tinggi dalam kaidah alfun. Maka itu sebagai puncaknya saja, bahkan lebih daripada itu, lebih daripada 1000 bulan. Artinya kemuliaan pada malam hari itu tidak dapat dihitung, ya. Maka diambil yang paling tinggi.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa yang terjadi pada malam itu? Ya. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzal, nazzal yanazzalu, kata kerja. Kata kerja di situ dia menggunakan fiil mudhari' ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artinya apa? Ingin menunjukkan bahwa kejadian malaikat turun ya dari tempatnya turun ke muka bumi ya, untuk membagi-bagikan, melaksanakan perintah Allah, membagikan kemuliaan-kemuliaan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berlangsung setiap tahun ya. Tatanazzalul malaikatu warruh. Berbeda tadi seperti ayat pertama ya. Inna anzalnahu. Kami telah menurunkan. Yang digunakan adalah fi'il amar atau istilahnya kata kerja bentuk lampau ya. Itu ingin menunjukkan bahwa sudah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi ketika menggunakan present ya, jadi dia akan terus terjadi ya. Artinya malaikat akan turun ke muka bumi untuk melaksanakan perintahnya, membagi-bagikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang beriman ya. Al-malaikah, banyak ya malaikatnya. Warruh, ruh di situ adalah kalau kita lihat juga di kitab tafsir ada penerjemahan di Kementerian Agama juga itu dimanai malaikat Jibril. Ya. Mengapa Jibril disebut? Padahal banyak sekali malaikat-malaikat ya. Ada malaikat Israel, Israfil, bila Israel datang memanggil ya. Nah, ada kitab itu juga. Banyak. Tapi yang disebut adalah malaikat Jibril, ar-ruh. Itu ingin menunjukkan kelebihan malaikat Jibril itu sendiri, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan muta'in sama amin. Ya. Artinya Allah memuji malaikat yang malaikat Jibril tersebut. Ya itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha ya. Kemana dia turun? Ya ke di dalam Lailatul Qadar tersebut. Biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Atas izin Tuhannya min kulli amr. Dari setiap semua perkara ya. Perkara apa saja misalkan. Jadi Allah pada hari itu Lailatul Qadar, hari kemuliaan, malaikat turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan kemuliaan-kemuliaan kepada hamba-hamba yang beriman, yang dipilih. Kemuliaan apa saja? Macam-macam ya. Salamun hiya hatta, salam itu kan kalau kita terjemahkan keselamatan ya. Keselamatan, bisa kedamaian juga ya. Salam itu kedamaian. Itu kalau kita maknai ada dua ya, keselamatan atau kedamaian itu. Bisa dia tidak mendapatkan keburukan atau dia mendapatkan kebaikan ya, nilai positif. Contoh misalkan ada kita sedang mengendari kendaraan, tiba-tiba kecelakaan kita. Kendaraan kita hancur, kita alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, itu disebut apa itu? Berarti kita selamat ya. Selamat dari atau nasib kita baik Mas ya. Selamat daripada sama salam juga itu disebut salam. Atau misalkan kita mendapatkan keberuntungan, misalkan mendapatkan keselamatan. Nah, misalkan kita mengikuti olimpiade, tiba-tiba pas di finalnya kita dapat emas misalkan. Nah, itu juga salam. Ya. Salam juga itu. Artinya kedamaian, keselamatan juga. Artinya mendapatkan keberuntungan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan tersebut ya sampai, artinya malaikat itu membagikan ya, membagikan antre ya. Mungkin bentuknya antre, bisa juga apa itu? Pokoknya seluruh manusia di dunia ini ya, berapa miliar yang ada di dunia ini dibagikan kemuliaan-kemuliaannya oleh malaikat-malaikat tadi yang sudah diperintahkan ya. Waktunya kapan? Sampai
hiya hatta matla'il fajar, sampai matahari terbit ya, atau ya paling tidak batas subuh lah ya. Kalau subuh kan sudah tidak malam lagi. Malam itu batasnya kapan sih? Ya pasti malam itu kira-kira sebelum subuh ya, atau menjelang sahur kalau di bulan Ramadan. Nah itu. Jadi itu kajian surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ya. Kita kaitkan dengan konteks bulan Ramadan ya. Karena ini jadi materi kita pada sore hari ini, kuliah Ramadan kita tentang surah Al-Qadar. Sebagai bentuk tadabur kita ya. Kan salah satu kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah agar manusia berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran ya. Saling berlomba-lomba banyak-banyakan ya di dalam membaca Al-Quran. Nah, di samping itu juga, di samping membaca, kita juga dituntut untuk mentadaburinya. Nah inilah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai muslim, maka kita tadaburi surah Al-Qadar. Kaitannya juga dengan bulan Ramadan. Saya kira itu, saya kira akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita menutup acara pada sore ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.